Akhirnya saudara, rame-rame berita di mana-mana, ya, berlomba-lomba orang menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya syahadatkan, saya bawa ke Jakarta. Ya, berlomba-lomba mereka menyerahkan anak ke saya karena di Jakarta mereka diperlakukan baik, diberikan mereka kemuliaan, diberikan mereka derajat yang tinggi, Masya Allah. Dan pada akhirnya bapak ibunya itu pada masuk Islam semua nih, ya. Sekolah-sekolah tinggi enggak? Ada juga yang tinggal di pelosok, ada juga yang tinggal di pedalaman, yang secara ekonomi mereka miskin. Maka cara dakwah kepada mereka tidak dengan konsep. Pakai apa? Wal mau'idhatil hasanah. Mereka orang-orang di kampung sana yang butuh bukan ceramah, yang mereka butuh bukan konsep, yang mereka butuh apa? Aplikasi. Anda mengatakan Islam itu kasih sayang, buktinya mana? Kami miskin, kami tidak punya apa-apa. Maka cara dakwah saya kepada mereka tidak bicara. Ini ada Zuhdi nih, orang NTT nih, itu orang beda di Zuhdi. Ini Zuhdi ini orang NTT. Saya bangun 3 cabang di NTT, di kampung dia ini. Ini mualaf juga. Saya cara dakwanya tidak bicara, saya tidak ceramah. Karena dulu saya pernah, Ustaz Zuhdi, saya pernah dulu ceramah di komplek BTN di Kupang itu. Jamaah yang hadir cuma 200, polisinya 400 orang. Banyakkan polisi Kristen semua. Aduh, ngoceh-ngoceh dulu. Apa pula sinababan ini? Nanti pasti mengislamkan orang NTT ini. Dia tahu aja misi saya. Akhirnya gara-gara itu saya tidak berani lagi dakwah dengan ngomong. Dakwah saya bilhal mau'izul hasanah. Dakwah saya ke sana, Pak. Kalau saya pergi ke sana, saya tiru gaya-gaya kita dulu waktu di Kristen. Kalau pendeta misionaris itu kan, kalau pergi dakwah mengkristenkan orang, dia nggak bawa Alkitab. Yang dia bawa apa? Sembako. Beda dengan ustadz. Ustadz kalau pergi ceramah kan nggak bawa apa-apa, nggak bawa tentengan. Saya kalau pergi ceramah kemana-mana nggak pernah bawa tentengan, cuma pulang bawa tentengan. Nah, kan gitu. Kemana-mana ceramah nggak pernah bawa tentengan, pulang bawa tentengan. Modal saya ceramah dulu apa? Cuma 2 saja, lead and load. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada yang meninggal nanti disolat insyaallah. Hanya 2 modal, lead and load. Apa itu? Lidah dan ludah. Ustadz pergi ceramah modalnya apa? Lidah dan ludah. Kalau pendeta pergi dakwah apa bawanya? Bawa tentengan. Nah, itu misi dia. Saya kalau ke NTT saya tiru gaya Kristen, saya tiru gayanya. Saya tanya Judi, kalau saya ke NTT bawa uang banyak, saya bawa uang banyak. Oh, belagak pengusaha. Saya tawarin bikin apa? Oh, sumur bor. Tawarin sumur bor. Ya. Coba. Saya lagi cedera nih. Ada satu orang sih saya lagi cedera antum sini. Coba masukkan dulu gini. Saya lagi cedera tangan ini bisa bersama. Coba antum FN F7 sekaligus bersama. Lagi cedera tangan. FN F7. FN F7 ya. Kamu muncul ya? Sudah? Enggak? Ya, yang saya punya ini masuk. Sudah ada nih, sudah masuk belum? Ya. Sebentar. Oke, udah masuk. Oke. Ustadz Fadlan, Masya Allah, ciri khas beliau pakai merah-merah nih, luar biasa nih. Baik, lanjut. Teknik dakwahnya apa? Oh, ini pesantren kita yang Mu'allaf Putra ya. Yang ini yang putri. Saya mau ngasih nih metode dakwahnya tadi. Saya datang ke NTT, gaya saya sama dengan gaya Ustadz Fadlan nih. Datang ke NTT, kalau beliau bawa sabun, kalau saya bawa uang Ustadz, saya pergi ke NTT, tawarin bikin sumur bor gitu ya. Ya, sumur bor. Sebentar ya. Sebentar. Boleh toleransi dikit ya. Ya, sumur bor. Akhirnya apa?
Saya bilang sama orang sana, mau enggak kalau saya kasih kalian sumur bor, nanti airnya saya alirkan ke rumah-rumah penduduk non muslim. Saya tidak pandang agama apapun agama anda, saya dari sisi kemanusiaan. Oh, mereka senang. Kenapa? Orang di NTT itu sulit air, airnya susah sekali. Mereka senang. Ya, contoh nih, saya kalau ke NTT dakwah seperti presiden saya diperlakukan nih, dimuliakan saya di sana. Oh, lihat nih, sambut luar biasa. Saya cepatin dulu. Saya cepatin dulu nih. Nanti nih. Tar, ini nanti aja, nanti dulu. Nah ini kayak gini nih. Waktunya udah habis soalnya. Nah, segini. Saya datangkan sumur bor begitu dengan biaya besar, udah sumur mana-mana gali tidak berhasil. Tapi saya punya misi untuk berdakwah kepada mereka. Ketika belum keluar air, ya udah saya kasih begini. Kita ganti mereka dengan air begini, pakai apa namanya? Tangki. Karena saya selalu peduli dengan mereka. Akhirnya suatu hari datang seorang bapak, namanya Pak Matius. Pak Matius bilang sama saya, Pak Ustaz, beta lihat Ustaz itu baik mati. Orang sana bilang baik mati itu, baik sekali. Ustaz sonde beda-bedakan agama. Ustaz itu Muslim, tapi Ustaz itu bantu orang-orang Kristen. Beta lihat Ustaz itu baik sangat, baik mati. Terus Ustaz, beta boleh minta bantuan sama Ustaz? Minta bantuan apa, Pak? Ini beta punya 2 putri, su tamat SD 1, tamat SMP 1, tapi dua-duanya nganggur. Beta lihat Ustaz baik. Apakah Ustaz berkenan menyekolahkan putri beta 2 orang? Dan tidak mengapa Ustaz Islamkan? Oh, kaget saya. Bapaknya Katolik, nyerahkan ke saya anaknya Kristen, suruh Islamin, yang penting sekolah. Serius, Pak? Iya. Anaknya mau diserahkan ke saya. Ini anak ini, 2 anak ini, Bapak ini. Pak Matius ini masih Katolik waktu itu. Saya bilang bikin pernyataan tertulis, buat penyerahan anak ke saya. Lalu saya syahadatkan di Masjid Reknamo ini, di Kupang. Ini Judi tahu, di kampungnya Judi ini. Lalu saya bawa ke Jakarta, terbang ke Jakarta, ya, bawa ke Jakarta, ke pesantren kita yang di Bintaro. Saya taruh di situ, kasih ruangan yang ber-AC, ruangannya ber-AC, dikasih makan enak-enak, ya, ruangan ber-AC, kasih makan enak-enak. Saya cari dia tempat sekolah yang bagus. Kemudian saya kasih dia sepeda motor, lalu saya kasih dia uang jajan. Wah, si anak ini merasa dimuliakan dalam Islam. Lalu setelah itu apa? Seminggu kemudian si anak ini telepon sama papa mamanya. Papa mama, terima kasih papa mama. Papa mama sudah menyerahkan saya. Iya, sebentar. Saya lagi lanjut dikit aja, dikit saja, ya. Boleh kasih waktu dikit saja? Oke. Papa mama, terima kasih sudah serahkan beta kepada Ustadz Nababan, biar papa mama tahu beta sama adik dikasih makan enak-enak, dikasih tempat tinggal yang bagus, dikasih sekolah yang bagus, dikasih uang jajan. Kalau bisa papa dan mama ikut saja masuk Islam. Wow, saya nangis. Luar biasa ini. Anaknya langsung berdakwah baru seminggu. Akhirnya bapak ibu, papa mamanya nangis. Dia bilang apa? Terima kasih bilang sama Ustadz Nababan, kalau memang itu yang kalian inginkan, nanti kalau Ustadz datang kemari, papa kasih lagi adikmu yang ketiga supaya diislamkan lagi. Subhanallah. Maaf, saya tunjukin fotonya aja. Ini adiknya yang ketiga diserahkan ke saya. Begitu saya syahadatkan ini, akhirnya saudara, rame-rame berita di mana-mana, ya, berlomba-lomba orang menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya syahadatkan, saya bawa ke Jakarta.
ya, berlomba-lomba mereka menyerahkan anak ke saya, karena di Jakarta mereka diperlakukan baik, diberikan mereka kemuliaan, diberikan mereka derajat yang tinggi, Masya Allah. Dan pada akhirnya bapak ibunya itu pada masuk Islam semua nih, ya. Nih saya Islamkan, maaf, saya hanya tunjukin foto-foto pengislamannya aja. Saya dulu bersama para duta besar negara-negara Arab, karena waktunya sudah habis, ya. Ini saya, orang-orang tua di sana akhirnya pada menyerahkan anaknya kepada kita untuk diislamkan. Akhirnya apa? Pendeta-pendeta pada marah. Oh, menyerang saya. Ustadz Nababan dan Ustadz Fadlan telah melakukan gerakan islamisasi. Oh, diancam-ancam kami. Jadi ini adalah metode apa? Metode dakwah. Jadi kapan kita dakwahnya dengan ilmu, kapan kita dakwahnya dengan mauizah, dan kapan kita dakwahnya dengan biljidal, dengan berdebat. Sayang waktunya sudah habis. Ini panitia sudah agak-agak marah kelihatannya, karena sudah terambil waktunya lebih 5 menit. Ya, insyaallah, ya. Mudah-mudahan ini jadi pemicu semangat. Ya, maaf ya panitia ya. Dimaafkan saya? Soalnya wajah kalian sudah berubah, saya lihat ini. Ini dakwah kita penting, ya. Saya menyampaikan ini penting sekali. Molor-molor dikit nggak apa-apa lah. Ini bukan di Amerika, ya. Ini bukan di Amerika, ini Indonesia masih. Molor dikit nggak apa-apa, ya. Ini urgent sekali, ya. Oke. Lain kali kalau kasih begini jangan dikit-dikit waktunya. Ya, materi-materi ini bukan materi yang pendek ini. Ini materi yang perlu panjang. Siap. Ya. Baik, Pak. Menjelaskan begini perlu ini, karena perlu contoh. Siap. Perlu ada bukti, ya. Siap. Jadi ini penting sekali supaya mu'allaf ini betul-betul tercerahkan, ya. Siap. Ini bukan program sejam 2 jam ini. Siap. Mu'allaf ini perlu tercerahkan sehingga mereka ini menjadi ujung tombak dakwah kita di masyarakat. Betul? Siap para mu'allaf ini ujung tombak? Siap tidak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Udah kayak mau perang aja ini.